Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 atau Pontang Panting yang beranggotakan saya sendiri, Fauzi Hernanto, kemudian ada Mas Suwondo Adi, ada Mas Fakir Rahimsyah, dan Mas Kiki Maulana akan mempresentasikan laporan analisis operasional berjudul Perencanaan Produksi Green Bike La Familia. Presentasi hari ini akan menavigasi 6 pilar utama perencanaan operasional. Kami akan memulainya dari pemaparan latar belakang dan tujuan, berlanjut pada forecasting, aggregate planning, MRP dan load sizing, penjadwalan operasi, hingga ditutup dengan analisis kelayakan investasi serta kesimpulan di akhir. Masuk ke bagian konteks bisnis, fasilitas produksi La Familia saat ini menghadapi tekanan batas kapasitas akibat adanya lonjakan permintaan global untuk sepeda anak usia 7-10 tahun. Permintaan historis terpantau meroket dari 61.000 menjadi sekitar 87.000 unit per bulan. Menanggapi situasi tersebut, kami merumuskan 6 permasalahan krusial yang harus diselesaikan, mulai dari akurasi proyeksi demand, efisiensi strategi agregat, hingga justifikasi kelayakan pembangunan pabrik dan gudang baru. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menetapkan strategi operasional yang terintegrasi secara komprehensif guna memaksimalkan pemenuhan permintaan dan menekan efisiensi biaya. Kami menargetkan keluaran berupa peramalan yang akurat, minimasi total biaya agregat, presisi eksekusi jadwal produksi, strategi load sizing yang paling efisien, optimasi beban mesin dan pekerja, serta evaluasi rasio modal untuk ekspansi. Jika kita meninjau tren historis dari 2019 hingga 2021, terlihat adanya pertumbuhan yang konsisten dari 764.868 unit menuju 984.923 unit dengan proporsi spesifik lini green bike stabil di angka kisaran 50,3%. Untuk memetakan demand ke depan, kami mengevaluasi dua metode forecasting. Yang pertama, time series decomposition atau TSD multiplikatif, di mana digunakan untuk memisahkan komponen tren dan musiman, serta Holtz double exponential smoothing yang berfokus pada level dan tren. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Suwondo. Silakan, Mas. Akan lanjut, terima kasih Mas Fauzi. Berdasarkan metrik evaluasi pada tabel, metode TSD multiplikatif terbukti sebagai model yang paling akurat dengan tingkatan error atau MI, MIP terendah, yakni hanya 1,21%. Model ini memproyeksikan angka permintaan sebesar 551.524 unit untuk tahun 2022 dan 604.981 unit untuk tahun 2023. Hal ini ekuivalen dengan ekspektasi pendapatan kumulatif yang mencapai 1,4 triliun atau mempre- mem- mempresentasikan kebutuhan sebesar 9,7% dari tahun ke tahun. Dengan demand yang tinggi tersebut, kami menyimulasikan kesenjangan kapasitas di lantai produksi yang saat ini bergerak oleh 85 pekerja. Terdapat dua alternatif strategi yang kami uji.
Yang pertama, kombinasi overtime dan loss sales, di mana kegagalan pemenuhan kapasitas akan dicatat sebagai kerugian peruang. Opsi yang kedua, kombinasi overtime dan subcontraction, di mana sisa demand dialihkan ke pihak ketiga demi kepuasan pelanggan secara penuh. Selanjutnya, secara rasional, finansial, dan strategis, kami menetapkan option B, yaitu sebagai keputusan final. Strategi subcontraction ini lebih efisien, memberikan penghematan biaya hingga 12,6% atau senilai dengan 27,8 miliar dibandingkan membiarkan perusahaan kehilangan 15.769 unit dari penjualan lost sales. Selain itu, UTSG memastikan service level terjaga di angka 100%, sebuah metrik yang sangat krusial di masa ekspansi. Beralih ke pendapatan struktur produk, grafik Bill of Material, 4 level ini menunjukkan adanya dependensi perakitan yang ekstrim pada komponen penyusunan, khususnya spokes atau jari-jari sepeda dengan rasio quality per parent sebesar 30:1. Kebutuhan material spokes untuk memenuhi demand 550.000 unit sepeda akan melampaui 16,5 juta unit per tahun. Ini menjadikan critical path paling vital di lini produksi. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih, Kak Suwondo. Selanjutnya adalah ledakan kebutuhan Spokes tersebut tervalidasi dengan jelas melalui proses penjadwalan MRP. Volume Planet Order Release atau POR untuk Spokes mendominasi absolut seluruh aliran logistik material. Sebagai insight tambahan, perakitan body part menuntut pengawasan ekstra di awal waktu karena ia mengantongi lead time produksi terpanjang, yakni butuh 2 periode penyelesaian. Selanjutnya, tingkat volume pemesanan yang masif ini pada akhirnya menciptakan kondisi natural di mana strategi lot for lot menjadi pilihan yang paling optimal. Evaluasi biaya menunjukkan bahwa pendekatan least unit cost atau LUC memiliki selisih nol atau setara dengan optimasi algoritma Wagner-Wittin atau WW. Oleh karenanya, LUC direkomendasikan karena menghadirkan efisiensi maksimal dengan beban kalkulasi komputasi yang jauh lebih sederhana. Dalam implementasi lantai produksi, pengendalian pool system, kami membutuhkan total 221 kartu Kanban. Area operasional work center memikul beban terberat dengan perputaran 177 kartu, di mana 154 kartu diantaranya secara eksklusif dialokasikan untuk pergerakan komponen Spokes. Resiko terjadinya bottleneck ruang penyimpanan di area ini sangat tinggi jika tata letak stasiun kerja tidak segera dioptimalkan. Pada fase eksekusi penjadwalan mesin, kami menggunakan algoritma CDS.
Iterasi kedua dari algoritma ini berhasil mengunci urutan pengerjaan optimal, yakni brake pads menuju kaliper kemudian ke rotor, yang secara signifikan memangkas idle time minimum absolut hingga ke angka 18 menit. Operasional ini akan dijalankan oleh formasi kapasitas penuh 85 pekerja dengan ritme kerja 5 hari aktif dan 2 hari libur guna meredam fluktuasi harian secara efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Kiki Malwana, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Fakih. Izin melanjutkan ya. Keseluruhan agregat teknis ini bermuara pada satu keputusan bisnis makro, yaitu ekspansi infrastruktur. Pengeluaran capital expenditure sebesar 198 miliar rupiah untuk fasilitas plant dan warehouse baru bukanlah sekedar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Belanja modal ini sepenuhnya terjustifikasi oleh amannya potensi expected revenue tahun 2022 sampai tahun 2023 yang menembus angka 1,41 triliun rupiah demi melindungi proyeksi pertumbuhan dari risiko stock out atau kehabisan barang. Menyimpulkan analisis bagian pertama, forecasting, TSD multiplikatif menjadi model peramalan terbaik karena sangat mumpuni menavigasi pola tren musiman dengan MAPI 1,21%. Agregat planning, penggunaan pihak ketiga, menang telak dari segi efisiensi total biaya operasional dan jaminan kepuasan service level. Kemudian MRP, analisis POM secara definitif meresmikan komponen SPOX dengan rasio 30:1 sebagai prioritas tertinggi logistik supply material. Kemudian kesimpulan bagian kedua, ada load sizing, di mana karakter volume demand yang tinggi mengeliminasi celah penghematan penggabungan load, menjadikannya pendekatan matematis LUCE sangat praktis dan memadai. Kemudian scheduling, utilisasi mesin mencapai titik efisiensi tinggi dengan idle time pengerjaan yang tertekan di angka 18 menit per siklus produksi. Terakhir, investasi, skala ekonomi dari proyeksi pertumbuhan laba perusahaan terbukti sangat kuat menopang rencana ekspansi modal jangka panjang. Berdasarkan hasil studi empiris ini, kami merekomendasikan beberapa immediate action bagi pihak manajemen, yaitu menjadikan kolaborasi vendor subcontracting sebagai standar operasional permanen. Kemudian mengamankan kontrak pasokan bahan baku jangka panjang, terutama khusus komponen SPOX, serta redesain area Kanbang di Work Center nomor 2. Kemudian segera merealisasikan eksekusi konstruksi pabrik dan gudang baru. Dan untuk arah penelitian lanjutan, perlu dilakukan uji analisis sensitivitas fatalitas harga material global, serta pendalaman indikator finansial investasi seperti NPV, IRR, dan target payback period. Demikian mungkin laporan hasil perancangan operasional dari kelompok kami, POE 06 atau Pontang Panting. Terima kasih atas waktu, atensi, dan waktunya. Sekian, terima kasih.